Yurisdiksi dan asas hukum pidana cyber. Pada pertemuan keempat, di sini saya Eva dengan NIM 23650106 dari kelas C. Tujuan pembelajaran agar memahami hukum pidana cyber. Di sini ada beberapa. Yang pertama, konsep delikti agar memahami locus dan tempus delikti dalam cybercrime. Yang kedua, asas legalitas, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber. Yang ketiga, asas berlaku hukum, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana di Indonesia. Yang keempat, pengecualian, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Tentang yurisdiksi cybercrime, di sini ada beberapa. Yang pertama, borderless, tidak mengenal batas geografi. Yang kedua, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas. Yang ketiga, multi yurisdiksi, pelaku korban server di negara berbeda. Contoh, hacker di Indonesia serang server AS korban. Locus dan tempus delicti. Locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, penting untuk menentukan berlakunya hukum dan kompetensi pengadilan. Teori Van Hammel, tempat pelaku beraksi, tempat alat bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana, krusial terkait pasal 1, 44, 45 sampai 79 KUHP dan pasal 57 HIR. Asas legalitas. Pasal 1 KUHP, kemampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Umur pelaku, pasal 45 KUHP. Daluarsa, pasal 79. Asas legalitas formil, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Tidak ada pidana tanpa undang-undang. Larangan analogi, tidak berlaku surut. Asas legalitas material, Indonesia mengakui hukum tertulis, tidak tertulis. Hakim wajib mengenali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 5 ayat 3D Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 1970. Rancangan KUHP baru pasal 1 ayat 3 menegaskan keseimbangan kepentingan individu versi masyarakat. Asas lex temporis delicti, pasal 1 ayat 2 KUHP menggunakan ketentuan yang paling meringankan bagi dakwah. Perubahan undang-undang digunakan untuk undang-undang yang menguntungkan. Yang kedua, bukan pidana lagi. Bebas narapidana, bebaskan narapidana jika perbuatan tidak lagi dipidanakan. Ancaman lebih ringan, sesuaikan keputusan jika ancaman pidana lebih ringan. Asas berlakunya hukum pidana di Indonesia, di sini ada beberapa. Yang pertama, asas teritorial, hukum Indonesia berlaku di wilayahnya. Asas personal atau nasional aktif, hukum mengikuti warga negara Indonesia kemanapun. Asas universal, demi kepentingan dunia atau internasional. Asas perlindungan atau nasional pasif, melindungi kepentingan negara Indonesia. Asas teritorial dan personal. Asas teritorial pasal 2-3 KUHP, hukum Indonesia berlaku di daratan, laut 12 mil dan udara di atasnya. Diperluas ke kendaraan, air, dan pesawat udara Indonesia. Undang-Undang Nomor 4
1976. Asas personal atau nasional aktif pasal 5-7 KUHP. Hukum Indonesia mengikuti warga negara Indonesia kemanapun mereka berada untuk kejahatan tertentu, ancaman kepentingan negara atau kejahatan umum yang diakui kedua negara. Asas perlindungan dan universal. Asas perlindungan nasional pasif. Pasal 478 KUHP melindungi kepentingan negara Indonesia dari kejahatan yang dilakukan warga negara Indonesia maupun orang asing seperti keamanan negara, pemalsuan, dan kejahatan jabatan. Asas universal pasal 4 ayat 2 dan 4. Pasal 9 KUHP berlaku untuk siapapun dimanapun demi kepentingan internasional, studi kasus dan solusi, hacker Indonesia di luar negara. Warga negara Indonesia hacker server bank di Singapura dari Thailand. Yang jadi pertanyaannya, apakah lokus delikti di mana? Asas apa yang berlaku bisa diadili di Indonesia? Pengecualian hukum internasional. Pasal 9 KUHP mengakui hak imunitas bagi kepala negara asing, duta besar, dan pasukan negara sahabat. Solusi menegakkan hukum lintas negara. Kerjasama, harmonisasi, dan capati building.